Selamat datang di Milestone 1, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dengan topik Teknologi Big Data. Kami berasal dari kelompok 9 dan beranggotakan 4 orang, yaitu Ramadida, Arif Praditama, Alfian Maulana, dan juga saya sendiri adalah Lutfi. Oke, pertama-tama mari kita pelajari dulu apa itu Big Data. Secara konseptual, Big Data adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan kelompok data dalam jumlah besar serta kompleks. Dengan jumlah yang besar dan kompleks, pemrosesan big data tidak dapat disamakan dengan teknik pemrosesan pada database tradisional. Nah, lalu apa sih yang membuat big data berbeda dengan small data? Big data bersifat cukup luas serta fleksibel. Keadaan data pada big data tidak berfokus untuk menjawab suatu tujuan yang spesifik. Berbeda dengan small data, yang mana mereka biasanya ada untuk menjawab sesuatu yang sangat spesifik dari satu permasalahan. Selain itu, pada big data, sumber informasi terdistribusi dan tidak terfokus pada suatu kegiatan saja. Salah satu faktor yang membedakan antara big data dengan small data adalah struktur pembentuk dari data yang ada. Pada big data, umumnya berbentuk unstructured data, di mana unstructured ini berarti mereka dapat menyimpan data-data yang tidak tetap maupun tidak konsisten. Salah satu benefit dari pemanfaatan big data sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk dapat mengekstraksi informasi dari suatu data seperti sosial media, hasil video pada CCTV, maupun data lainnya, sehingga dapat menjadi insight-insight tertentu yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. Lalu, apa hubungan dari big data dengan decision support system? Pada nyatanya, manajemen data merupakan salah satu komponen yang ada pada decision support system. Namun, diperlukan model dari decision support system yang cukup advance sehingga dapat digunakan untuk mengolah data yang terdapat pada big data tersebut. Tentunya dengan jumlah yang cukup besar, keputusan yang menjadi insight bagi perusahaan akan jauh lebih akurat. Namun tentunya, decision support system yang didapat dari big data ini tidak dapat berjalan secara sendirinya. Dibutuhkan seorang decision maker untuk menilai informasi yang telah didapatkan ataupun diekstraksi oleh model yang dikembangkan. Oke, mari kita berbicara mengenai contoh implementasi dari decision support system pada big data. Gojek memiliki banyak layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan yang lainnya. Tentunya, layanan ini akan mengekstraksi banyak data yang dapat disimpan dan dikumpulkan menjadi sebuah big data. Big data yang dimiliki ini dalam bentuk data streams akan diolah dan divisualisasikan agar nantinya dapat digunakan untuk membantu decision maker untuk mengambil keputusan. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh diagram berikut ini. Diagram ini merupakan data infrastruktur yang dimiliki oleh Gojek yang dipaparkan pada Gojek Engineering mereka. Dapat dilihat bahwa data-data dari layanan mereka seperti GoFood dan lain sebagainya akan masuk kepada data streams yang akan digunakan untuk keperluan seperti real-time logging, tagging, locationing, dan lain sebagainya. Data-data yang nantinya akan disimpan untuk keperluan jangka panjang akan masuk ke dalam Bedrock. Contohnya seperti cold storage. Sementara data-data yang ingin digunakan untuk keperluan BI atau business intelligence adalah data-data hasil dari agregasi yang ada dari data stream. Hasil ini nantinya akan divisualisasikan agar dapat dijadikan model dari DSS atau Decision Support System oleh middle atau top management. Contoh berikutnya adalah Google Cloud Smart Analytics. Ini merupakan layanan serverless yang dimiliki oleh Google. Tujuannya sederhana, mereka ingin mengubah perusahaan agar lebih data-driven dengan memanfaatkan big data yang disimpan pada Google Cloud sebagai real-time insight untuk proses decision making pada suatu perusahaan.
Contoh berikutnya merupakan produk gabungan antara Facebook dengan DataSift. Produk ini biasa dikenal dengan nama Topik Data. Facebook memiliki peran penting untuk menyuplai data-data mengenai konten media sosial yang mereka miliki. Data yang diberikan oleh Facebook akan diproses oleh DataSift. Dari situ, mereka dapat membuat sebuah business intelligence untuk memvisualisasikan tren dari suatu topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Hasil dari BI ini tentunya dapat digunakan sebagai salah satu decision support system bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti sales dan marketing di suatu perusahaan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membentuk presentasi kali ini. Kami kelompok 9, izin pamit undur diri. Dari Pekalongan ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih.